apakah ada pemotongan operasional dan pengadaan atau ada penundaan rencana pembangunan batalion? Enggak, kalau kan beliau menyampaikan efisiensi itu mengefisiensikan yang berlebihan. Nah, kalau di Angkatan Darat ya sudah efisien selama ini, gitu ya. Kami tidak punya studi banding, kami tidak punya ini. Kegiatan kami itu sudah terprogram dari sejak awal dengan baik, gitu. Jadi hampir tidak ada kita, kecuali mungkin BPD pengurangan sedikit lah. Kalau secara anggaran keseluruhan, malah harus ada penambahan karena pembentukan batalion itu. Ya, ini kemungkinan besar kita akan segera mulai. Ini butuh proses administrasi. Dalam waktu dekat kita akan. Ya, ini dalam waktu dekat kita sudah mulai WRT. Sekian puluh ribu nanti anggota baru. Jadi saya pikir di Angkatan Darat khususnya tidak akan ada kendala banyak untuk segala macam udah kebijakan. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Sama saya dari Media Nasional TV. Saya mau bertanya mengenai penghargaan umroh tadi. Kegiatan program penghargaan umroh ini apakah diadakan secara rutin dan apakah tahun depan akan diadakan lagi? Lalu kriteria seperti apa diberikan kepada personil untuk mendapatkan penghargaan umroh tersebut? Ya, jadi kami ini kan punya yayasan, ada YAKEP, ada juga koperasi yang sudah menghasilkan dana, sehingga sebetulnya kita sudah melakukan ini secara rutin. Jadi malah nanti kalau misalnya nanti usaha-usaha kita bisa berjalan baik, ya ada Balai Kartini, ada Persib yang diberangkatkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih memperbanyak atau rutinitasnya kita bisa tingkatkan. Gitu. Jadi anggota-anggota yang sekarang berangkat ini setiap koran berangkat 1 orang. Nanti ada yang sangat prestasinya menonjol, itu bisa berangkat dengan istrinya. Itu yang sudah ada klasifikasinya sudah dibuat oleh Kabintal dengan spers kita untuk memberangkatkan orang-orang yang berangkat umroh. Ya, berprestasi bekerja baik, kesehariannya juga luar biasa. Ini kan banyak teman-teman kita yang berangkat umroh ini dari Duga, dari pedalaman-pedalaman yang di mana Papua dan juga Morotai, jauh-jauh itu. Ya begitulah cara kami memberikan penghargaan pada mereka. Ya. Saya ulang dari antara Pak. Beberapa pertanyaan. Pertama soal yang kemarin diberikan pengarahan oleh Pak Panglima soal doktrin TNI. Karena kemudian bilang akan ada modernisasi, doktrinnya akan mengarah ke modernisasi. Nah di TNI ada sendiri itu akan seperti apa Pak? Mengacaukan doktrin tersebut. Apakah akan ada pembelian alutsista baru yang mengarah ke modernisasi? Itu pertama Pak. Yang kedua soal rekrutmen cyber. Nah TNI kan Panglima kan kemudian juga akan melaksanakan bantuan ahli cyber. Di TNI sini akan seperti apa Pak perekrutan ahli cyber di TNI? Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, tadi untuk MBG Pak, MBG. Nah kan TNI ada sendiri kan yang paling banyak melakukan mencetak sawah, habis itu pengangkatan lahan tidur. Nah apakah nanti hasil-hasil sayurnya ini Pak akan jadi bahan untuk MBG juga Pak? Karena kan Panglima juga ngomongnya seperti itu. Akan kerjasama dengan BGN juga atau gimana? Nah terakhir soal air Pak, titik air. Semenjak Bapak jadi Panglima kan sudah sekitar 3.200 lebih titik air yang telah dibangun. Nah 2020 ini apakah akan ada target baru pembangunan titik air Pak? Seperti apa? Oke. Ya, yang pertama doktrin jelas. Doktrin itu memang harus update. Jadi kita akan kerjakan terus, ya kan, dan disesuaikan dengan tantangan-tantangan dengan kemampuan kita pengadaannya, khususnya Angkatan Darat. Terus kami juga sudah mulai menyampaikan kepada yang mengurus tentang doktrin dan latihan supaya mengulas kembali mulai dari sekolah-sekolah, bahkan dari Catam, Caba, Capa, Akademi Militer, Selapa, Soskuat, semua kita akan ulas, kita akan diskusikan mana yang bisa lebih baik. Itu pasti harus kita lakukan nanti, ya. Terus yang kedua, tadi masalah cyber kan sudah jelas disampaikan oleh Panglima, ya kira-kira begitulah, ya.
kan tetap harus punya juga ya, tapi teknisnya kemarin kan sudah disampaikan oleh Panglima TNI ya, yang itu tentang cyber. Terus mengenai kita pengolahan sawah itu ya sudah pasti akan kita dedikasikan untuk program bergizi nasional ya. Itu kalau memang itu tidak bisa pun tuntutan yang lain kan banyak, dan kita kalau secara keseluruhan pasti masih banyak kurang. Jadi kita sekarang malah meyakinkan kita dengan adanya program dapur sehat ini, kita tidak akan takut dengan pasar karena tuntutan untuk dibeli banyak. Ngerti nggak? Kalau kami buat sawah pasti yang beli, kalau buat kebun kita pasti beli, kalau kita ternak ayam ada telur ada ini pasti ada yang beli. Karena kalau untuk yang badan dapur sehat ini minimal anak sekolah itu ada 82 juta, belum ibu hamil dan lain sebagainya. Jadi pasarnya pasti banyak. Ini memotivasi kami untuk buat lebih banyak lagi ya. Yang terakhir tentang air bersih, itu juga sebetulnya mudah-mudahan bisa jadi program pemerintah ya. Kemarin Pak Presiden menyampaikan tentang sekolah-sekolah yang tidak punya air bersih dan juga sanitasinya tidak baik. Itu mudah-mudahan kita bisa diikut sertakan ya. Mudah-mudahan tahun ini sekarang kan 3.400-an lah kita sudah buat. Saya menargetkan tahun ini sampai 5.000 lah. Saya pikir bisa kita lakukan. Ini kita juga dapat dananya ini selama ini kan dari CSR saja, dari teman-teman segala macam, dari kita punya Yakep, punya Inkopat, punya teman-teman yang penyumbang dan lain sebagainya. Tapi